Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang rapat bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Ada Olivia Imroatin, NIM 342, saya sendiri Dian Wahyuni Tami 371, kemudian Enrico G. Juvanka, NIM 397, ada Sofyan Hidayat, NIM 482, dan Wita Rahmadiani, NIM 482. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Wita. Saya Wita Rahmadiani dengan NIM 51802111509 akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan rapat bisnis. Ya, rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Nah, selanjutnya, tujuan rapat bisnis ini menurut Locker dalam bukunya Business Communication: Building Critical Skills menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan, antara lain yang pertama, berbagi informasi. Jadi, penyelenggara dimasukkan untuk menginformasikan informasi penting yang harus diketahui oleh peserta rapat. Yang kedua, penjajakan ide atau gagasan sebagai pertemuan antar karyawan untuk mengeluarkan ide-ide dari masing-masing karyawan untuk kemajuan perusahaan. Ketiga, mengevaluasi ide atau gagasan tadi oleh para karyawan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang ide tersebut, termasuk resiko dan lain-lainnya. Keempat, biasanya dilakukan pengambilan keputusan oleh para atasan apakah ide tersebut dapat dijalankan dengan baik atau malah merugikan perusahaan. Yang kelima, membuat dokumen sebelum ide dijalankan oleh para karyawan yang dibahas di dalam rapat bisnis untuk memperlancar kemajuan perusahaan berjalan lancar. Yang terakhir, yang paling penting adalah dengan memotivasi bekerja agar lebih meningkatkan kinerja mereka untuk kemajuan perusahaan tersebut. Selanjutnya, jenis rapat-rapat bisnis. Ini diambil dari buku Oliver Seret dalam Conducting Effective Meetings yang mengelompokkan rapat ke dalam 5 jenis, yang antara lain, pertama, pengarahan atau briefing. Ini di mana pemimpin rapat cenderung menyampaikan informasi, arahan, atau perintah untuk menyelesaikan sesuatu tugas tertentu dan untuk mengingatkan kembali tentang tanggung jawab para karyawan di perusahaan. Yang kedua, rapat konsultasi atau advisory meeting, yang dimaksudkan untuk proses untuk saling memberi dan menerima gagasan, keluhan, atau masukan dari pihak lain. Yang ketiga, rapat komite atau komite meeting. Ini merupakan pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan keputusan suara terbanyak atau voting. Yang keempat, rapat dewan atau council meeting, merupakan pertemuan antara orang yang berkepentingan dengan latar belakang minat yang berbeda untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsensus atau kesepakatan bersama di antara mereka. Yang terakhir adalah negosiasi. Jadi, melalui proses ini, di antara para pemimpin yang memiliki pendapat berbeda, diharapkan dapat memperoleh suatu titik temu atau kesepakatan dengan cara yang saling menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Ya, yang membedakan adalah dari tujuan atau orientasi penyelenggara sebuah pertemuan. Sehingga tentu saja rapat bisnis bertujuan dan berorientasi pada bisnis. Sedangkan rapat non-bisnis berorientasi bukan pada bisnis, misalnya untuk tujuan sosial, kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan, atau pendidikan. Kepemimpinan dalam rapat. Peran dan tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin rapat hampir sama dengan tugas ketua organisasi, yaitu membimbing jalannya rapat agar berjalan dengan efektif, sehingga apa yang dibicarakan dalam rapat tidak keluar dari alur topik yang semestinya menjadi fokus. Yang pertama, definisi pemimpin rapat. Yang kedua, ada tanggung jawab pemimpin rapat. Yang ketiga adalah peran pemimpin rapat. Pemimpin rapat memiliki peran yang berkaitan dengan komunikasi, pelaporan, dan kinerja tim yang kuat. Dalam hal ini,
Pemimpin rapat memiliki tanggung jawab tambahan untuk membuat manajer senior tetap terlibat dan mendapatkan informasi melalui komunikasi serta umpan balik yang diberikan secara efektif. Baik, saya akan menjelaskan tentang perencanaan rapat bisnis. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, perlu adanya sebuah perencanaan yang matang agar bisnis tersebut dapat maju dan berkembang. Menurut Purwanto, terdapat beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat yang baik. Yang pertama itu harus mencantumkan tanggal, tempat, waktu dimulai, dan waktu selesai. Yang kedua, mencantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat. Yang ketiga, mencantumkan siapa saja yang hadir. Yang keempat, menyusun daftar topik yang akan dibahas. Yang kelima, membuat alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Yang keenam, menyusun bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Yang terakhir, bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis lambat-lambatnya seminggu sebelum rapat diadakan. Purwanto juga berpendapat bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan dengan baik. Yang pertama, undangan. Undangan diedarkan beberapa hari sebelum rapat berlangsung. Yang kedua, waktu dan tempat perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum undangan diedarkan. Yang ketiga, ketua panitia penyelenggaraan umumnya, ketua panitia memberikan laporan atas pelaksanaan rapat. Yang keempat, jumlah peserta perlu dipastikan, jumlah pesertanya yang akan datang dalam rapat. Selanjutnya itu ada tindak lanjut rapat bisnis. Tim perumus yang telah disepakati dalam pelaksanaan rapat bisnis tersebut perlu menindaklanjuti apapun yang telah dirumuskan sementara selama rapat bisnis tersebut hingga menjelang usai. Selanjutnya, begitu rapat dinyatakan selesai, tim perumus segera melakukan kompilasi semua bahan selama rapat berlangsung, termasuk dokumentasi audio visual. Dalam hal ini, tim perumus perlu melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan dokumentasi penting hasil rapat bisnis tersebut. Selanjutnya, secara formal, pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rapat bisnis tersebut membutuhkan tanda tangan dan menyerahkan kepemimpinan perusahaan untuk menjadi dokumentasi penting yang harus ditindaklanjuti di kemudian hari. Ya, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pelaksanaan rapat bisnis. Efektivitas sebuah rapat bisnis sangat ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu kesiapan panitia penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dan kehadiran serta keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Terdapat beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rapat bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya persegi 4 atau bedroom style. Susunan tempat duduk yang berbentuk persegi 4 dapat digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta rapat bisnis yang relatif terbatas. Dengan jumlah tersebut dimungkinkan interaksi yang lebih baik antar peserta. Yang kedua, ada bentuk huruf U atau U-shaped style, yaitu susunan tempat duduk ini lebih sesuai untuk jumlah peserta yang lebih banyak daripada bentuk persegi 4 dan juga memungkinkan narasumber lebih leluasa dan lebih memudahkan melakukan pendekatan secara tatap muka dengan setiap peserta yang ada dari berbagai sisi. Yang selanjutnya, ketiga, yaitu gaya ruang kelas atau classroom style, yaitu susunan tempat duduk yang bergaya ruang kelas ini dapat digunakan untuk rapat bisnis yang dihadiri oleh para peserta rapat dalam jumlah yang mencapai ratusan orang. Susunan tempat duduk ini memiliki keterbatasan, diantaranya langkah gerak narasumber yang terbatas dan ia tidak dapat berkomunikasi lebih dekat dengan peserta rapat dikarenakan terhalang oleh kursi dan tidak ada ruang yang tersedia untuk berjalan mendekati peserta.
Yang selanjutnya yang keempat, yaitu ada gaya melingkar atau circular style. Circular style ini merupakan gaya tempat duduk melingkar yang memberikan peluang interaksi antar peserta menjadi lebih baik dan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit. Yang kelima ada gaya chevron. Susunan tempat duduk gaya ini akan membentuk huruf V dan memberikan keluasan bagi audiens untuk dapat lebih memusatkan perhatian atau fokus pada pembicaraan yang ada di depan. Yang keenam ada gaya modifikasi atau modified style. Secara umum, susunan gaya duduk ini masih berbentuk seperti gaya chevron, yaitu berbentuk V. Tetapi gaya ini menempatkan baris tempat duduk di sisi tengah antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Yang ketujuh ada gaya setengah melingkar atau semi-circular style. Layout tempat duduk gaya ini memberikan keleluasan bagi pembicara untuk bisa berinteraksi dengan audiensnya lebih dekat. Layout ini juga memberikan ruang gerak yang cukup bagi audiens manakala pembicara menyajikan game atau permainan di dalam ruang yang memungkinkan antar audiens dan dapat berpindah tempat duduknya. Yang terakhir ada gaya kelompok, cluster style, yaitu susunan tempat duduk gaya kelompok ini disusun berdasarkan kelompok-kelompok kecil di mana audiens duduk berada di kursi yang telah disusun secara melingkar. Ya, baik teman-teman, sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan notula. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian notula. Notula adalah catatan mengenai semua pembicaraan selama rapat berlangsung. Maksud pembuatan notula adalah agar apa yang telah dibahas dalam rapat, baik rapat untuk pemecahan masalah atau rapat untuk pengambilan keputusan, dapat menjadi acuan bagi rapat selanjutnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang isi notula rapat. Yang pertama, judul notula beserta nama organisasi atau unit organisasi yang menyelenggarakan rapat. Yang kedua, hari, tanggal, tempat, serta waktu dimulai dan berakhirnya rapat. Yang ketiga, sifat rapat. Keempat, nama peserta, baik peserta yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang kelima, penyempurnaan notula rapat sebelumnya dan pengesahannya. Yang keenam, susunan acara rapat. Yang tujuh, ringkasan jalannya rapat. 8, hasil rapat. Dan 9, hal-hal yang dibicarakan dalam rapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.